Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Sukacita sekali pagi ini bisa bertemu adik-adik kembali di dalam kasih sukacita Tuhan dalam ibadah online Bina Warga hari Minggu tanggal 18 Mei 2025. Kita akan bertemu bersama, kita akan beribadah bersama Kak Mary dan juga Kak Eva yang akan melayani pagi ini. Adik-adik, boleh tidak Kak Mary bertanya? Kalau tadi pagi adik-adik bangun jam berapa ya? Oh, ada yang bangun jam 5 pagi, ada yang jam 6. Wah, adik-adik rajin sekali ya. Iya, ada yang sudah mempersiapkan diri untuk beribadah. Coba Kak Mary tanya, tadi pagi pada saat bangun apa yang didengar ya? Yang didengar pertama kali apa ya? Mendengar koko ayam Kak. Wah iya ya, pagi hari. Mendengar suara burung, cuit 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 cuit. Iya, atau kalau yang di tepi jalan mendengar suara motor atau mobil lewat Kak. Iya. Adik-adik, kalau pagi kita mendengar banyak hal ya, tapi adik-adik ada loh suara yang kita tidak dengar tapi kita rasakan. Gimana itu Kak? Iya, tadi pagi Kak Mary bisa merasakan. Ayo sekarang hari Minggu, ayo waktunya beribadah, pergi ke gereja, beribadah di hari Minggu, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Tuhan Yesus. Suara siapa itu? Suara Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan buat kita. Yuk kita akan mulai ibadah kita dengan pujian Yesus memanggil. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita memuji dengan penuh sukacita. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Mari adik-adik kita membawa ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Mari tutup mata, lipat tangan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami, yang mengasihi kami luar biasa. Terima kasih pagi hari ini, pagi yang cerah Tuhan anugerahkan buat kami anak-anak-Mu, untuk kami menghadap Tuhan, untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas cinta Tuhan, melalui papa mama, melalui
melalui saudara-saudara, melalui teman-teman, dan semua hal yang Tuhan anugerahkan buat anak-anak-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini, berkati kami dengan Roh Kudus Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saat Tuhan Yesus bangkit dan kemudian akan naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji. Apa janji Tuhan? Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus yang senantiasa membersamai kita, sehingga kita seringkali mendengar suara Roh Kudus dan merasakan dalam hati kita untuk kita mengasihi Tuhan dan menjadi anak-anak yang baik. Mari adik-adik kita pujikan janji Tuhan yang manis. Janji yang manis tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Bintang janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes 14 ayat 20b menyampaikan, Aku yaitu Tuhan di dalam kamu. Tuhan di dalam kita. Bagaimana Tuhan ada di dalam kita? Melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, dan di semua hal yang boleh adik-adik lalui. Tuhan melalui Roh Kudusnya ada di dalam adik-adik. Mari adik-adik kita mempersiapkan firman Tuhan hari ini dengan Roh Kudus hadir di sini. sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah
hadir di sini, mengalir di hati kami, mengalir di hati kami. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Eva sangat bersuka cita karena pada hari Minggu ini bisa ketemu lagi sama adik-adik sekolah minggu online Bina Warga. Semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu, kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini, hari Minggu ini, kami dapat bersama-sama beribadah secara online. Kami mengucap syukur karena kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami untuk kami dapat mendengar dengan baik. Dan Engkau juga mau berkati Kak Eva yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah dijanjikan sesuatu? Siapa yang pernah janji? Oh iya, mamanya pernah janji ya. Papa, kakak juga pernah ya. Tantenya juga pernah janji ya. Janji apa? Ada yang bilang, mama janji kalau nanti pulang dari kantor membawa makanan. Apalagi, kalau nanti naik kelas nilainya bagus, mau diajak jalan-jalan ke puncak. Apalagi janjinya, ada yang mau dibeliin mobilan katanya. Ada apa lagi? Mau diajak. Sama kakak nanti mau dipinjemin mainannya. Wah, bagaimana rasanya kalau dijanjikan? Senang nggak? Senang ya. Kalau janjinya ditepati, senang nggak? Wah, pasti senang, gembira. Dan kalau kita dijanjikan, biasanya kalau disuruh mama belajar, karena nanti kalau nilainya bagus, mau diajak jalan-jalan, kita lebih bersemangat lagi ya. Kita tambah rajin, tambah giat. Tapi kalau janjinya tidak ditepati, bagaimana rasanya? Gimana rasanya? Sedih, kecewa ya. Mama mungkin bisa tidak tepati janji. Papa mungkin bisa tidak menepati janji. Kakak bisa juga tidak menepati janji. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus pernah berjanji juga. Dan Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Hari ini kita mau belajar dari kisah Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Tuhan berjanji. Ayat firman Tuhan, nanti adik-adik bisa lihat cerita hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ya, di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Setelah selesai ibadah ini, kita bisa membacanya ya. Adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Saat itu
murid-muridnya semuanya sedih. Mereka semua ketakutan karena sekarang sudah tidak ada lagi guru mereka, Tuhan mereka. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan dia hidup kembali. Selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk terus menceritakan ajaran yang sudah dia berikan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus minta murid-muridnya untuk menceritakan kasih Tuhan, menceritakan kabar keselamatan kepada semua orang. Wah, bisa nggak adik-adik murid-murid Tuhan Yesus melakukannya? Ya, bisa. Tapi ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berkumpul, mereka makan bersama, Tuhan Yesus bilang, "Aku akan pergi ke surga. Aku tidak bisa selama-lamanya tinggal dengan kalian." Wah, murid-muridnya masih semangat nggak? Masih berani nggak untuk menceritakan tentang ajaran Tuhan Yesus kepada banyak orang? Menceritakan tentang kasih Allah kepada banyak orang. Wah, mereka menjadi takut, mereka menjadi ragu. Wah, bagaimana kalau nggak ada Tuhan Yesus, mereka tidak berani. Tapi adik-adik, ternyata Tuhan Yesus tidak membiarkan begitu saja murid-muridnya sendirian. Dia bilang, "Kalian harus tetap tinggal di Yerusalem. Kalau Yohanes membaptis dengan air, kalian akan dibaptis dengan Roh Kudus." Wah, adik-adik, ternyata murid-murid tidak sendirian. Mereka akan diberi Roh Kudus. Nah, mereka harus tetap ada di Yerusalem sampai janji Tuhan Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya digenapi. Dan tadi Kak Eva bilang, Tuhan Yesus pernah ingkar janji atau tidak? Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Betul, Roh Kudus itu sudah digenapi. Roh Kudus sudah turun ke atas para rasul. Dan Roh Kudus itu juga sudah turun ke dalam hati Kak Eva, ke dalam hati adik-adik, ke dalam hati mama, papa, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus itu siapa ya? Ya, Roh Kudus itu adalah Allah yang menghibur kita, yang memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus juga selalu mengingatkan kepada kita untuk kita selalu berbuat baik. Jadi, sekarang di hati kita semua ada siapa adik-adik? Iya, ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus di hati kita, kita perlu takut? Kita perlu ragu? Tidak, kita harus semangat. Karena Roh Kudus itu selalu menolong kita, membantu kita, memberi kita kekuatan, mengajari kita hal-hal yang baik. Jadi tugas kita seperti tadi, kalau di Kisah Para Rasul 1 ini, Theophilus disuruh untuk menceritakan akan perbuatan-perbuatan Allah kepada banyak orang. Kita juga
Disuruh Tuhan, kita juga Theophilus. Theophilus itu artinya sahabat Tuhan. Kita sahabat Tuhan. Kita juga diberikan tugas itu. Bagaimana caranya? Ya, kita harus memberikan kasih kita kepada mama kita, kepada adik, kakak, bu guru, teman-teman, pak guru, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Semuanya bisa ya? Pasti bisa. Karena Roh Kudus ada di hati kita. Roh Kudus membuat kita menjadi semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau gitu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang selalu menepati janji. Engkau sudah memberikan Roh Kudus kepada kami sehingga kami dimampukan oleh menjadi saksi Tuhan, menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan kami. Ajar kami untuk selalu berbuat baik kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat Mas minggu ini akan dibacakan oleh teman kita Vian. Silakan Vian. Halo teman-teman, nama saya Vian. Saya dari GKI Cidukaya. Ayat emas minggu ini adalah Yohanes 14 ayat 26a. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Sekali lagi ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Terima kasih. Adik-adik, apakah hari ini sudah mempersiapkan persembahan? Yuk, Tuhan kasih kesempatan adik-adik untuk mempersembahkan ucapan syukur kita dengan memberikan persembahan di dalam amplop, kemudian bisa dititipkan ke mama papa yang beribadah onsite, atau adik-adik bisa simpan dulu untuk dibawa di minggu depan pada saat adik-adik ibadah. Yuk kita mempersembahkan persembahan kita dengan pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mari adik-adik, pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat dan juga mempersembahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman pagi hari ini yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami keyakinan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi dengan luar biasa melalui janji Tuhan untuk memberikan kami Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas cinta Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat mama papa yang mengasihi kami dan orang-orang di sekitar kami yang juga mengasihi kami
saudara-saudara kami yang mengasihi kami. Semua karena kasih Tuhan melalui mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, di mana kami boleh bertumbuh, beribadah. Kami bersyukur anak-anak-Mu boleh Tuhan kuatkan imannya melalui gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa buat kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu yang ada di Bina Warga yang boleh melayani dengan tulus hati. Tuhan memberkati di dalam kehidupan kakak-kakak masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia, yang Tuhan anugerahkan dengan berkat luar biasa melalui sumber daya alam, melalui lingkungan. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh menjaganya dengan baik, dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami juga menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan boleh berkenan dan menolong kami, sehingga pada minggu yang akan datang kami boleh beribadah di gereja. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan anugerahkan buat kami. Terpujilah hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Adik-adik, sebagaimana firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak menjanjikan awan gelap di dalam hidup kita akan berlalu dengan cepat, atau adik-adik tidak pernah menangis, tidak pernah menjanjikan untuk adik-adik tidak pernah sedih. Kita akan mengalami sedih, kita akan pernah juga menangis, tapi Tuhan berjanji, Tuhan memberikan kekuatan di dalam hati kita untuk menghadapi semuanya. Tuhan menjanjikan Roh Kudus yang senantiasa menguatkan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita sukacita, meskipun banyak hal yang terjadi membuat kita kecewa. Tapi Tuhan memberikan Roh Kudus itu untuk menghibur kita. Kita mengucap syukur untuk ibadah hari ini dengan pujian. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang gelap, di atasnya lah membusur pelangi kasih Tuhanku. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti kasih Tuhan atasmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti
ibadah kita sudah selesai. Namun firman Tuhan tidak selesai sampai hari ini. Firman Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan tidak pernah lepas dari kehidupan kita bersama Roh Kudus Tuhan yang membersamai kita. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.